Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlela Yulianti, guru matematika dari SMK Negeri 8 Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil pemecahan permasalahan rendahnya motivasi belajar matematika siswa kelas 10 di SMK Negeri 8 Garut. Adapun yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi, kemudian latar belakang masalah, alternatif solusi, hasil pemecahan masalah, serta sumber rujukan solusi. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi. Dalam kurikulum 2013, sekolah menengah tentang belajar mensyaratkan bahwa proses belajar yang ideal adalah berpusat pada aktivitas, melibatkan keseluruhan aspek fisik dan emosional, multi indrawi, fleksibel, gembira, dan adanya kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan belajar. Peran guru lebih bersifat sebagai fasilitator dan pendamping, tidak sebagai orang yang serba tahu tentang materi pembelajaran. Guru yang memiliki kompetensi dituntut harus bersikap profesional dalam mengemban tugasnya sebagai pendidik, yakni mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam hal ini, tantangan guru adalah mewujudkan proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dan kreatif, mengingat budaya pembelajaran konvensional umumnya masih terus berjalan dalam pola belajar siswa sejak siswa memasuki bangku sekolah menengah. Sebagai fasilitator, guru harus mempunyai banyak kecakapan dalam memilih strategi, media, alat, dan sumber belajar yang tepat, sesuai dengan karakteristik siswanya. Selain itu, suasana dalam pembelajaran harus benar-benar kondusif agar siswa termotivasi dan aktif dalam proses pembelajaran. Hasil belajar tidak akan tercapai secara maksimal jika siswa tidak mempunyai motivasi belajar. Rendahnya motivasi dan hasil belajar dalam mata pelajaran matematika adalah masalah yang terjadi di kelas 10 TKJ di SMK Negeri 8 Garut. Ketika proses pembelajaran berlangsung, siswa terlihat pasif mengikuti kegiatan belajar. Beberapa metode pembelajaran yang berbasis kooperatif telah diuji cobakan, namun hasilnya masih kurang memuaskan. Siswa lainnya hanya mengandalkan hasil pekerjaan temannya. Ketika diadakan diskusi, kelas, maka siswa yang aktif melakukan presentasi, berargumentasi, dan menjawab pertanyaan juga hanya beberapa siswa yang aktif mengerjakan tugas kelompok. Motivasi belajar merupakan daya penggerak psikis dari diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar dan menambah keterampilan serta pengalaman. Oleh karena itu, motivasi sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Akibat dari rendahnya motivasi belajar, menyebabkan hasil belajar siswa menjadi rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari 36 siswa, 60% mendapatkan nilai di bawah KKM atau kriteria kelulusan minimum. Lemahnya motivasi atau tiadanya motivasi belajar akan melemahkan kegiatan sehingga mutu hasil belajar menjadi rendah. Oleh sebab itu, motivasi belajar pada diri siswa perlu diperkuat terus-menerus agar hasil belajarnya yang diraih dapat optimal. Yamin pada tahun 2012 menyatakan bahwa sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak mungkin melakukan aktivitas belajar. Oleh karena itu, rendahnya motivasi dan hasil belajar menjadi sebab utama proses belajar menjadi pasif. Hal tersebut terlihat dari beberapa hasil investigasi menunjukkan dengan sikap tidak mau menjawab dan tidak mau bertanya bila diberikan soal oleh guru dan kurangnya minat mengerjakan soal matematika pada diri siswa. Latar belakang masalah. Yamin 2012 menyatakan tadi bahwa sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak mungkin melakukan aktivitas belajar. Sehingga tinggi rendahnya motivasi belajar di sini sangat mempengaruhi proses belajar siswa. Nah, tinggi rendahnya motivasi belajar siswa ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah cita-cita atau aspirasi siswa, kondisi jasmani dan rohani siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis belajar, dan upaya guru membelajarkan siswa. Kemudian, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Di antaranya adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri siswa seperti kondisi jasmani dan rohani, cita-cita atau aspirasi, kemampuan siswa, dan perhatian. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri siswa seperti kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, dan upaya guru dalam mengelola kelas. Alternatif solusi.
Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran alternatif solusi. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang memotivasi siswa untuk belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dalam mengerjakan tugas dan mempelajari materi pelajaran. Menurut Lee, pada tahun 2008, model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif dan menekankan pada pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang optimal adalah model pembelajaran kooperatif. Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran yaitu model pembelajaran Team Games Tournament atau TGT. Penelitian tentang model pembelajaran TGT ini pernah dilakukan oleh Resti yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran TGT terhadap capaian hasil belajar siswa, materi, struktur, dan jaringan tumbuhan. Nah, TGT ini merupakan salah satu tipe pembelajaran yang membagi siswa dalam kelompok-kelompok belajar dengan beranggotakan 5 sampai 6 orang yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, ras, ataupun etnis yang berbeda. Dengan adanya kelompok heterogen inilah, siswa berdiskusi dalam kelompoknya, belajar, dan bersama-sama mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga ketika ada anggota kelompok yang tidak mengerti dengan tugas yang diberikan, maka anggota kelompok lainnya dapat membantu menjelaskannya. Hasil pemecahan masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran TGT ini berpengaruh signifikan terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika, materi persamaan, dan pertidaksamaan nilai mutlak di kelas 10 TKJ SMK Negeri 8 Garut. Hal ini didukung oleh keaktifan siswa selama proses pembelajaran, refleksi positif dari siswa setelah proses pembelajaran, dan hasil belajar yang diperoleh siswa pada setiap post-test yang dilakukan setelah pembelajaran cenderung meningkat dari nilai pretest. Nah, adapun sumber rujukan solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan rendahnya motivasi belajar matematika siswa yaitu penelitian dari Resti pada tahun 2012, yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT terhadap capaian hasil belajar peserta didik kelas 11 IPA SMA Negeri 11 Palembang. Ini skripsi dari Unsri Indralaya FKIP Bogor. Kemudian penelitian dari Yudianto WD dan kawan-kawan pada tahun 2014 tentang model pembelajaran Team Games Tournament untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMK. Diambil dari Journal of Mechanical Engineering Education, Universitas Pendidikan Indonesia volume 1 nomor 2. Demikian pemaparan hasil penyelesaian permasalahan yang telah saya lakukan pada bulan September. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.